Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang terus menerus menyertai langkah kehidupan kita dengan menambah-nambahkan kesempatan ilmu ya untuk menambah kebaikan. Kehidupan di dunia ini sebentar ya, sebentar. Dan yang lebih lama itu kehidupan dikubur dan lebih lama lagi nanti di akhirat. Maka kalau mau dibandingkan ya, Imam Nawawi itu meninggal umur 43 tahun. Tapi sampai sekarang dikubur sudah lebih dari 800 tahun. Ya, benceto perbandingan ini bencet. Imam Syafi'i itu meninggal usia 53 tahun. Tetapi dikubur sampai sekarang sudah lebih dari 1200. Ini karena urung neng kubur, dadine krasa urip kuwi suwi. Apa meneh nek di uber utang, ya kan? Rasanya jadi luwih suwi gitu. Itu untuk perbandingan, Nah, kita di usia berapa nanti kemudian dihidupkan, itu yang disuruh kita berhati-hati. Ya, kenapa? Ya karena waktunya terbatas, fasilitasnya terbatas ya. Maka sampai nek bahasa dunianya diayem-ayemi. Nek wis tuwa kuwi bukan karena sakit ya dengkulnya, karena fungsinya sudah turun. Semuanya semacam-macam ya. Ya, macam-macam ya memang itu tadi. Kuwi nggo ngayem-ayemi donya ya. Tetapi kadang-kadang orang itu ora ngayem-ngayemi bagaimana dia nanti mendapatkan pensiun. Pensiun yang menyenangkan di kubur. Itu. Maka seperti banyak disampaikan ya, pensiun untuk Utsman bin Affan. Itu ada rekening yang diberi nama Utsman bin Affan. Wong wis mati berapa ribu tahun ya, masih mengalir. Itu tadi. Ya. Bahwa orang itu disuruh berusaha, banyak sekali orang yang sampai sedemikian rupa mencari jalan kehidupan. Tetapi orang itu sampai tidak memperhatikan bagaimana mencari jalan kematian. Ya. Itu yang disebut ora cerdas. Ya kan? Tapi enak ya dikandaki ngono kan enak. Ya. Padahal kalimat itu jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahirabbil alamin. Jadi hidup itu sebenarnya mempersiapkan jalan kematian, ya. Nah, sehingga itu bagian yang perlu selalu diingatkan. Nah, urip kelingan terus, mati nih ora kelingan ya kan. Sesuk lho arep turu sesuk nang Budiah bar kuwi terus bareng mbek kanca-kanca, ha.
awan rapat, rumangsane urip terus ya nah. Ya. Nah, untuk itu marilah kita kembali untuk memahami ya, kembali untuk bisa memahami atau menjadikan apa ya, punya kita hidup itu punya kekuatan dan ketepatan. Kekuatan dan ketepatan. Ya. Kalau kita tuh hidup prosesnya tidak tepat, ngene kayak mumet abung gawe bayem ngene ya, mau kurang asin dia nu kasinen meneh kayak banyu meneh ngono ki wis. Dadine ora karo-karuan ya. Kenapa harus belajar ya? Koki itu ya sekolah larang lama untuk apa? Ketepatan. Kita lu masak ping pindho rasane wis beda. Anak seneng banget. Enak iki mah. Besok masak kayak gini lagi. Oke, siap. Sesuai anak kok kayak gini itu sama dengan kemarin ya. Jadi anaknya beda ya mah. Agak pengen Bu. Orang yang punya ilmu, yang terus berlatih itu selalu punya ketepatan. Ya toh? Buat makanan tadi lauk 50 kali rasanya ya itu. Nah kita yang ngono sholat yang ngono bu subuh mbek dhuwur wis beda, beda suasanane ya. Siji rada ngantuk ya, sing dhuwur kekeselen ya. Bengi meneh seklenger sampai almuk lho dibaca rong ayat tok. Ya Allah, selak ngantuk ya ta. Engko nek diwaca kabeh malah ra iso turu meneh ya. Itu jenenge ora tepat. Sing bi'a diwaca nganti merem. Sing almuk ya terus turu. Ya. Kecerdasan dari amal. Ya, kita bicara dari amal-amal ya. Saya ulang sambil ini ya. Yang pertama kecerdasan imaniyah. Ya, kecerdasan iman. Ya. Kecerdasan imaniyah itu menghasilkan kekuatan dan ketepatan jiwa. Nah, makanya gini, kita itu punya masalah di kecerdasan apa? Ngerti toh? Masalahnya kan gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang kecerdasan imaniyah, ya itu perhatiannya pada perintah yang harus diikuti, larangan yang harus ditinggalkan, ketetapan yang harus diterima, ya, yang harus diterima. Nah, jadi gini, kalau kita tuh punya persoalan yang berkenaan dengan itu, misalnya gini, kita malas mbek perintah. Misalnya ya, kita itu diperintahkan, dicontohkan ya untuk beramal. Ya. Kemudian kita, nek aku kok rumah sakit tidak harus ya. Ini perintah loh, ada perintahnya. Nah itu berarti jenengan bermasalah dengan kecerdasan iman. Kita itu tidak begitu respect pada larangan. Ya, rasane wong ra entuk ya, ra entuk. Lagi kan masalahnya kan tenan, masalahnya kan serius. Aku orang memfitnah loh. Aku ngomong apa anaknya loh. Gitu ya kan. Nah, pokoknya yo memang kuwi rape, tapi ki penting, malah penting. Nah, itu tadi. Itu ada masalah dengan kecerdasan iman. Maksudnya apa? Bahwa proses menghidupkan imannya pasti tidak disiplin.
tidak sungguh-sungguh sehingga tidak menghasilkan kekuatan. Ya, itu berarti masalahnya orang masalah hati, masalah iman. Masalah iman itu adalah masalah proses bagaimana kita menghidupkan. Itu pakai aktivitas. Menghidupkan itu pakai. Kayak prestrike digawe satu sebut kabeh, ora diuripke ya tetap peteng. Ora diurip. Iya kan? Itu masalah proses. Ya. Menghidupkan. Jadi yo ibadahe dikire terus memberikan suasana, kipas angin dipateni ya sumuk. Ketika dia hidup dengan kekuatan penuh, ya, bagus memang mesinnya memberikan suasana yang nyaman, adem, kan begitu. Ya. Makanya sampai dilek sama Allah, ya. Kita itu apa ini? Rasanya itu lungkrah, perasaannya tidak nyaman lah, nyesek. Apa namanya? Sampai kemudian memudahkan hil. Iki ngapa tuh? Tak ngopo-ngopo. Tidak mungkin deh orang ngopo-ngopo kaya ngono bentuke, ngono gitu. Ya, kita kan tak ngopo-ngopo ya. Ya aku ki sakjane rak ngopo-ngopo ya rasa dipikir. Aku rak mikir apa-apa. Tak mikir apa-apa, ya kan? Cuman perasaanku tuh piye ngono lho. Ini guys, ruwet piye dokter rak ngerti Bu, rak ngerti. Terjemahan piye rak ngerti. Ya, tadi. Makanya ora dapat petunjuk, ora dapat keberuntungan, ya Bu. Itu masalah. Kita ada masalah dengan kecerdasan imaniah, kekuatan dan ketepatannya jiwa. Lah piye orang ngerti. Kalau kita tahu ya. Misalnya gampang aja saya contohkan, karena ini gampang, jenengan harus hafal. Kita itu merasa kok males, bosen. Ya, akhirnya ya futur, terhenti dari sebuah, ya kan? Ini apa? Berarti garisnya, ini kecerdasan iman ya, garis kehidupanmu sekarang itu garis rugi. Kenapa? Karena amal sekarang sama kemarin sama. Mereka terus langsung melebu sistem, bukan orang gagas, terus langsung melebu sistem. Ya. Kemudian suasana itu mengikuti, iya kan? Apalagi kalau suasana nyesek terus. Arep mangkat ngaji guys, rasane guys ya. Apa rasa mangkat? Gue ya ora cerdas malah kon mangkat agar mendapatkan bagian lejitan. Kan gitu. Ya ndak? Nah itu. Nah, kalau kemudian suasananya berubah begitu, oh berarti kudu nambah. Maka sebut. Maka yang tanya Budi ya, istighfar dan sholawat itu bagus mana? Oh jenengan tuh itu tuh vitamin kabeh kon milih. Ya, kon milih. Ya kan? Kalau kita itu dalam keadaan rungkah sholawat itu untuk memberikan bagian agar kita bahagia. Agar kita senang dalam apa? Beramal wong kalingan Rasul. Ya. Sampai dikatakan Rasul itu menyampaikan Allah itu menginginkan semua hambanya, semua yang tercipta itu masuk surga. Tapi banyak yang tidak mau. Nah, kenapa tidak mau ya Rasulullah? Karena dia tidak mau mengikutiku. Kan gitu. Iya kan? Itu kan bagian. Makanya kalau kita itu tahu tadi punya kecerdasan. Oh perintah ngono wis rasa dipikir. Dilakoni saja. Gitu loh ya. Nah itu ketika terhubung dengan permasalahan iman itu. Ada orang tuh wis apik orang memperhatikan larangan. Ada juga orang yang sudah baik memperhatikan larangan tapi tidak memperhatikan ketetapan. Oh, ini sangat parah kondisi ini di wanita. Kenapa? Karena wanita itu hidupnya dengan perasaan. Sekali lagi orang gampang nangis, gampang nesu, gampang guyu, orang ngono. Rumongso wis salat,
rumangsa diuji wis sabar ya. Tapi kok ketetapannya, hasilnya menurut dia yang namanya ketetapan hasilnya kok tidak seperti yang saya bayangkan. Dan jenengan bayang ke apa? Ya kan? Kadang-kadang kan gitu. Ada seorang ibu menyatakan begini, Bu Dia, saya itu sekarang berusaha mendidik anak yang sebaik-baiknya. Tapi kok anak-anak angel ya Bu? Sholat juga tidak diupiak-upiak. Apa meneh kon maca Quran. Apa itu akibat kesalahan saya dalam mendidik dahulu ya Bu? Ngono jawabannya gampang toh. Iya, aku yang mau ngono tak toh. Loh ya. Loh iya toh. Ketika kemudian dia merubah pola didiknya, itu anaknya sudah dewasa, sudah keluarga. Kan ada kesalahan dalam rentang waktu tahun. Nah itu yang suruh menghapus secara kecerdasan imaniyah harus dihapus. Dengan apa? Banyak istighfar. Nah istighfar itu ya itu fungsinya untuk menghapus kesalahan. Menghapus kesalahan. Baru setelah selesai kemudian ditabung untuk kebaikan. Nah tabungan untuk kebaikan inilah yang menjadi rezeki Bu. Gitu. Lah masalahnya tadi awake dhewe iki ora rumangsa salah akeh kuwi masalah kuwi Bu. Iya kan ora rumangsa. Bahkan rumangsa nek menurutku ya, menurutku catatane kok beda mbek malaikat ya. Apa pas aku amal ora dicatet po piye gitu ya. Nah itu beratnya sehingga sulit sekali bagi wanita itu untuk menerima. Ya karena merasa taruhlah aku ki memang ora begitu banyak dikir. Lah kancaku sing liyane meneh tambah ora tahu ngono kuwi malah merono-merono ya. Makanya kemarin kita sampaikan kalau memang kecerdasan itu berfungsi, dia akan dikasih petunjuk. Dia kan petunjuk. Ya. Kemudian diberikan keberuntungan. Kemudian diberikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang thayyib. Saya itu ngisi di Pekalongan. Ditanya sama senior sana. Budian di tabungan Bu. Lah. Lha tabungan. Ra iso Bu. Urip ngono ki ra iso Bu. Kudu di tabungan. Tabungan sing ditabung apa? Ya kan? Oh dititoke kabeh ya kan. Tapi ngono ki ra masuk akal. Lah kowe nek misale butuh ya. Terus piye? Ya buktine dikai mbek Gusti Allah, ya kan? Dikasih. Lah sing nabungke ki Gusti Allah, sing nabungke, ya kan? Nah, kemudian diberikan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Itu walaupun masalah besar. Ini tuh bayar kuliah anak-anak. Ya. Sama bayar kos-kosannya sekitar 20 juta. Ya. Aku ya udah nganti mikir batin itu ini bayar. Nah, kemarin saya kedatangan tamu kayak amplop kantor di 10 juta. Alhamdulillah SPP, ada SPP. Iya kan? Kowe ra wedi Bu. Nek terus orang duit beras. Lah saya ya karena apa? Bagian dari keyakinan apa yang kemudian kita akan dapatkan itu berbanding lurus dengan amal kebaikan Bu. Masalahnya saya yakin itu ya. Tapi kan urung mesti. Tapi kan kudu persiapan. Lah buktine semua bisa berjalan kok ya, berjalan. Anak saya bilang gitu. Mi, kalau suatu saat Umi tidak punya uang, terus piye Mi? Umi tetap beli hadiah, gitu. Ya nek randi duit ya rak tuku lah piye tukune ya kan? Lah tapi nak Umi duit-duit terus sih, ya kan? Gitu. Nah saya ngaturnya ya tadi pas duit-duit tuku aja pas randi duit kepengen tuku ya ora iso. Entah Bu, ora iso. Rumuse kuwi nek pas duit-duit tuku nggo sedekah maksudnya. Nah, iya kan anak saya bilang gitu ya karena saya entok amplop tak undang. Beli hadiah nak, saya bilang gitu ya. Beli hadiah. Maka ketika anak saya gitu, lah ya maksudku tuh nek pas tidak punya
uang, dia khawatir apa dadak nyilih-nyilih yuk. Nek rak di duit yo rasa tuku kandhane ya. Nah, tapi duit-duit gitu. Diberikan kehidupan yang thayyib semua bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, sekarang kita bicara tentang kecerdasan syuur. Ya, itu kita kekuatan atau ketepatan rasa. Nah, yang menjadi patokan ya syuur itu yang diolah apa? Harapan, takut, cinta. Ya. Makanya jangan gini. Makane ojo tok pikir terus. Nek tok pikir terus ya memang ora ilang-ilang. Bukan, itu pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Makanya tadi saya bedakan itu, nek jenengan terhubung ya, karo perintah, larangan, itu berarti ada seorang anak wis di sekolah ke sampai S3, kerja posisine dhuwur, ning sing ilang salate. Bapak iki ndelok tekone wis bengi, wis kesel, subuh digugah angel ya, terus mikir iki piye kebijakan ukurannya itu, Bu? Isya, sholat malam, subuh. Maka terus mikir, iki ojo-ojo sholatnya rak terjaga, ya kan ukurannya beda. Maka tidak. Nah, Bapak itu nyekolahkan kamu menjadi pinter itu agar thayyib, kewajiban, sunnah dan kebaikannya terjaga. Kok malah hilang kabeh piye? Ya tadi ora wedi ya. Makanya Bapak gini, iki bocah ora wedi. Ora wedi dus. Aku ya tetep sholat to Pak, mosok ora sholat, ora tak gugah, ora tangi, ora sholat kan gitu. Iya kan. Nah, sehingga terus saiki senenge wis beda. Ya. Wah, modele sing diperhatikan itu bukan bekalnya ya. Tapi ya tadi saiki pakaiane apik-apik, sepatune kinclong, ya itu. Nah, maka kemudian iki bocah ini wis mulai ibu yang sangat merusak perasaan itu apa? Dunia. Maka orang tuh nek wis kesenggol dunia, ya kesenggol sini kenting dunia, itu akan ada beberapa perubahan. Ada beberapa perubahan. Ya. Harapannya ya terlalu tinggi, maka ini tuh maksudnya apa? Ya agar bahagia, diberi bahagia. Ibu bahagia itu ada 4. Ya, bahagia itu ada 4. 1 ya, bahagia dunia akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahasa Arab itu Bu, itu yang dipentingkan yang belakang. Jadi kalau kamu kepingin bahagia dunia, maka penuhi akhiratmu. Itu maksud. Jangan aku pilih podo-podo dunia karo akhirat. Rugi Bu, sudah tak kandani podo kuwi rugi. Kudu ana sing luwih dhuwur. Gitu. Jadi itu termasuk pemahaman yang harus diperbaiki. Sing penting nek aku dunya, balik ke akhirat kuwi meneh ya kan. Dunia akhir. Kedua, dia bahagia akhirat saja. Ya. Tetapi oleh Allah diberi banyak keterbatasan dunia. Itu banyak fakta mengatakan bahwa ternyata tetap bisa. Contohnya siapa? Bilal Ibu. Bilal itu ndak punya penampilan. Wong ireng kok ini gitu ireng. Aku ora putih sih. Ya, mengkilap. Ya. Ora pinter, ya kan? Dia bukan orang berilmu. Enggak ada orang bertanya ke Bilal itu enggak ada. Ya. Nah, tapi ya tadi Bilal itu diberikan oleh Allah bahagianya itu karena kecintaan kepada Allah dan Rasul yang sangat tinggi.
yang sangat tinggi. Dan dia biasa-biasa saja, ya biasa saja. Bahkan kondisi seperti itu digambarkan dia mempunyai posisi ya terompahnya itu sudah terdengar sebelum Rasul. Nah artinya Allah tuh pengen ngasih tahu hidup itu memang kondisinya macam-macam, ya kondisinya macam-macam. Tapi jaminan pokoknya itu ada, nggak ada orang donek saiki miskin terus ra iso mangan mati ya ra iso salat, ndak ada. Orang hidup itu makan itu dijamin oleh Allah. Kalau sampai ada orang hidup ndak bisa makan itu mesti hidupnya sakit. Itu mesti kacau. Gitu, ya kan? Nah, jadi dua. Yang ketiga, bahagia dunia. Bahagia dunia. Maka surat Al-Baqarah ayat 201 tuh 200-nya ada orang yang membahas dunia. Kita tuh kalau membahas dunia, maka harapannya hanya pada dunia. Maka surat ayat 201-nya 201-nya disampaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu karena ada orang yang berdoa. Ya Allah, jadikanlah duniaku itu ya, itu membackup hidupnya. Ini nek cara TikTok itu ya Allah berikan aku uang yang banyak. Receh ndak apa-apa tak hitung sendiri. Ya. Seolah-olah itu memang menjadi bagian. Hati-hati ya. Nek jenengan yo gojekan ngono dan lain sebagainya dan itu memang lambu antar kabel kan lumayan. Oh itu bahaya. Ya. Dunianya itu namanya harapan dunianya selalu ditinggikan. Efeknya apa? Nyesek. Itu pasti. Makanya saya sampaikan kalau kita itu berdoa, baca Quran, wirid, gitu ya Bu. Terus nyesek itu berarti harapan dunianya ketinggian. Pengen dapat suami seperti Rasul, kuwi nyesek Bu nyanyi terus ora ono. Jenengan nangis terus nangis terus. Ya. Ora enak apa-apane lah memang ya. Ya. Itu ketinggian. Wong itu tadi harapan dunia, senangane nonton drakor. Ya. Wonge bagus-bagus ya. Lah dibanding bojoku. Ya memang ada. Ya. Wis ora bojoku, ora bagus, ora sugih, ora ker. Lah wong kuwi sing bagus sing jenengan ora go didelok Bu, dokoke nggon apa ku jenenge? DP, dikoke nggon status. Kuwi wong bagus kuwi. Sing gene didelok bintang film dokoke nggone status. Profil ana ya, macam-macam. Ya. Lah jenengan apa mongso nek ketemu ya urung karuan gelem mbek kowe. Kuwi masalah ya Bu. Ya. Lah itu malah nyesek gitu, Sekarang diperparah dengan teknologi AI. Ya. Iso pasangan ya nikah karo bintang film Korea. Wo kuwi nek suwe-suwe mang tak normal tenan iki sesuk tak normal tenan. Ora gendene kancane bang iso-isone kok iso. Penasaran menyelidiki ora normal kabeh ta? Ora normal kabeh. Jelas. Astagfirullah. Ya. Jadi Ibu, bahagia dunia itu ujungnya apa? Nyesek. Ya kenapa? Karena tidak semua di dunia digariskan untuk kita. Pengen dia anak alim-alim, seneng Quran, ngapal ke Quran, ape-ape. Baik digugah ora iso. Iya kan? Makanya saya tuh menghafal Quran. Saya bilang sama anak saya, Umi itu hanya kepingin kamu seneng baca Quran. Udah. Kalau toh kemudian sampai hafal itu bonus. Karena memang perintahnya itu di situ membaca. Saya kemarin ada seorang dosen bilang sama saya, Budiah kok tidak mengadakan pelatihan atau membentuk tahfidz
untuk ibu-ibu. Saya bilang saya itu tugasnya ya Bu buat fondasi. Bagaimana ibu-ibu itu kok seneng maca Quran, maca sing bener. Ya. Lah kadang-kadang dong ini, wah alhamdulillah aku mau seneng udah aku maca Quran. Walaupun yo sakjane aslinya yo ora bener. Aku dong iso ngono ki tambah ra karo-karuan meneh jenengan seneng masak. Ning masake ra enak ngono ya dipaido Bu. Jarene seneng masak. Masakane kaya ngene. Wis rasa ngomong seneng masak ngono lho kan ngono ya. Lah ngomong seneng Quran, seneng maca. Macane salah iki apa ya? Iki maune iki piye ngono lho Bu ya. Nah itu. Dunia. Ya, jadi yang keempat ya. Itu ada tipe orang itu yang miskin akhirat, ya, miskin dunia, wis remuk ya. Ya, jadi urutan bentuk orang mencari kebahagiaan itu ujungnya ada yang diberi dunia akhirat. Caranya bagaimana? Makanya cukup asli cukup loro iki urip. Nah, tapi wong saiki rak marem, burak marem. Nek ora ngerti ilmune. Nah, sampai poso sawal. Kabeh ustaz ditekoki, kabeh wong ditekoki nganti sawale entek. Wong biyen sederhana dikongkon mangkat ngono biyen. Wah, diperbandingkan tadi. Ada sholawat, ada istighfar, itu saatan-saatan. Makanya jenengan harus punya kecerdasan. Milihnya itu yang pas. Terus makanya ada yang mengatakan begini Bu Diah, bukankah di dalam Quran itu sudah ada kalimat wiridnya? Ya. Sudah ada doa, ya kan? Sudah lengkap. Maka saya memutuskan untuk baca Quran saja. Apa boleh? Monggo, wong milih. Cuman jenengan kok tidak tanya, kenapa ada Quran? Kenapa ada wirid? Ada wirid Quran, ada wirid Thayyibah, ya kan? Kenapa tidak itu yang tanya? Karena kehidupan manusia itu macam-macam. Dan amal itu tidak sekedar untuk kita, Ibu. Amal itu bisa dipakai fasilitas untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Dan ketika kita berbuat baik, orang itu memakai kebaikan kita, seluruh kebaikan orang itu masuk ke kita. Kenapa? Waktu kita terbatas. Jangan doa rahasia, jangan gitu doa rahasia. Ya. Uang tekan kabeh rahasia ya. Iki soalnya warisan mbahku, warisan Rasulullah kemarin warisan bayi bareng ya. Tapi saya tetap pendapat. Nah saya bilang, coba contohnya. Ada orang tanya ke kita, Bu, aku ki ono masalah terus. Makane maca Quran sing akeh. Aku iso maca Quran. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kowe urip cara apa ora iso maca Quran? La ilaha illallah ngono bar. Wonge ya nesu. Ya memang ora geraku tok ya Bu sing ra iso malah ngono. Nah, ketika jenengan bisa baca Quran fasih ndak ya? Kalau begitu kemudian pernah wirid Quran apa tidak? Ya, baca, ya kan masalahnya apa? Nah gitu. Jadi kemudian kita mendapatkan bagian akhiratnya itu lebih. Ya. Jadi jangan sampai kita itu nek wong ora iso njogo perasaan, ya. Kuwi nyesek, ora bahagia nyesek. Wis duwe kan subuhe ya. Ning nyesek anggere nek wong teko wis deg-degan. Meh ngopo iki mesti menjilih gitu. Tebake sing teko bestine dibukake. Tebake nyilih tenan. Lah tenan to. Dikira nek teko wong liya ora ngono mesti engko njaluk mesti ngono ditutupi kabeh. Bestine ya Allah, ternyata kamu maaf ya. Tebake nyilih. Nyilih duitnya gede sisan.
tenan to ngono. Udah bisa kayak ngono iki piye. Nah, kemudian kecerdasan fikriyah. Nah, ini itu sudah teknis, ya sudah teknis. Karena tadi orang sekarang itu merasa butuh ilmu yang banyak dulu, baru kemudian mau melakukan. Nggak bisa, urutannya tetap dari sini. Ada orang ilmu neokah, ngeyel itu kita tahu mesti aktivitas menghidupkan imannya lemah. Yo ngerti Quran, yo ngerti wirid, nggak bisa. Ya, nggak bisa punya kekuatan, tidak punya konsistensi. Itu terlihat, sangat terlihat. Makanya kalau ada orang konsultasi apa kita menilai orang, saya itu memang jatahnya memberikan penilaian di tingkat Jawa Tengah. Ya. Itu gampang dijawab, omongnya gampang. Ini orang nek masalah iman, ya. Wis temoto, apa namanya? Maka saya bilang ada orang yang saya Bu, sudah usia gene nesu. Kuwi jenenge bocah. Karena sing gene nesu kuwi bocah. Anakku to nesu jenenge bocah. Lah kok iki wong tuwa, Bu. Kuwi bocah Bu. Kan gitu. Jadi kelihatan. Nah, makanya tapi secara dakwah tetap harus dikembangkan. Kenapa? Karena tadi gangguan dunia itu membuat orang tidak fokus. Maka kemudian ada majelis menjadi penting agar fokus. Ya, fokus. Agar fokus. Menunjukkan yang majelis saja kadang tak fokus, ya. Takone dhisik. Nek teko dhisik mesti budi ayo maju Bu. Nah, akhirnya nang ngarep. Jadi kancane kencanan mbek kancane ra ketol. Lah ning ngarep opo mosok ngene kan ta. Ono WA ta? Kowe nang ndi? Nang Buri. Oh ya wis, alhamdulillah. Engko sida to? Iya to. Wes Bu langsung fokus Bu. Lah coba to janjian nang ngarep kowe nang ndi? Aku jenenge omah maaf yo, aku keterasa teko ya apa ra geneh. Iki piye jare ora fokus. Budaya kan anyel. Nek ra iso ki mbok rasa janjian ngono kira. Ora fokus. Ya, maka fikirnya itu kalau jenengan tahu ya, bukan perkara pengajian kuwi to sing teko duduk budaya. Ya apa sing sira budaya ngono ora ngomong-ngomong. Wis ora fokus. Ya kan secara fikirnya dia tidak tahu bahwa pahalanya itu adalah pahala majelis. Pahala majelis itu tadi. Gitu ya. Jenengan kene ngremungi budaya ngono ku mbok ngomong. Lah jenengan lho ora mlebu ora ngomong mlebu metu ngono kok. Karepe dhewe. Makane kok lama Bu enggak datang. Ya Allah tebak budaya iki eling. Tiwas darah aku ora ngerti ngono ki maksudnya ki piye. Menyebabkan menjadi strategis. Strategis itu selalu menemukan jalan yang tepat dan mudah. Selalu nganggone iki selalu. Jalan yang tepat dan mudah. Nah, tepat dulu. Karena ibu-ibu kerja itu ya. Jumat dulu ibu kerja. Saya tuh ngisi tuh HP banyak sekali. Berarti ini apa ini? Saya bilang gitu. Anu Bu, pada nggak datang Bu, minta direkamkan. Katanya rugi kalau apa namanya nggak datang pengajian budaya. Nek ngerti ngene iki mbok do numpuke HP wae, aku nang omah karo masak Bu, karo masak ngomong. Piye maksudnya? Iya kan? Dulu senengmu banyak ya.
Khususnya teman-teman kedokteran kan nek ngrungokke. Wah, seneng banget saya buat YouTube. Alhamdulillah akhirnya ketemu Budiah lagi gitu. Kenapa? Karena iso ketemu Budiah nang YouTube. Karena pengajian nang YouTube iso disambi turu. Apa plaster. Kok tumben ya cepet men wis setengah jam turune. Kok wis ndonga Budiah wis ndonga. Ya. Jalan start. Kemudian produktif. Produktif itu terus ya. Kalimat produktif nanti kita ulang lagi di kecerdasan fisik. Produktif itu dalam Islam, produktif itu jenengan melakukan sesuatu yang mudah, yang bisa dilakukan sampai tidak pernah tertinggal, terus ditambah. Jangan jika aku kepingin maca Al-Fatihah 314. Seseorang maca 14 gitu. Kecuali jenengan memang sudah biasa beramal. Ada titik-titik tertentu memang kita mengambil itibak para salafus saleh dalam memecahkan. Tapi nek jenengan ora pernah sama sekali istighfar we. Bar salat kadang ping 3, kadang ora istighfar. Nek langsung donga ngono entuk ora kok malah langsung donga ya. Kemudian ada waktu punya masalah kemudian mengambil itibak ulama tidak mempan. Karena itu tambahan itu dari yang sudah biasa. Maka sampai Allah itu loh saking sayangnya minimal kamu serius membaca dzikir setelah sholat itu dianggap hal yang biasa sudah menjadi fondasi. Itu kuyu malah utul. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik. Kecerdasan fisik itu berbicara tentang makanan dan latihan, riadoh, latihan. Ya. Nah, ini ujian bagi fisik. Makanya seluruh yang Allah titipkan pada kita itu nanti diminta pertanggungjawaban, termasuk. Maka sampai misalnya nyon sewu, kita itu diciptakan buta. Berarti memang tidak ditanya pertanggungjawaban tentang. Tetapi kadang orang tidak bisa terima itu. Ya keluarganya, ya dirinya, sehingga menambah masalah. Kalau kemudian dia bisa terima bahwa Allah memang menciptakan itu, sehingga dia bertanggung jawab pada organ yang lain, gitu ya. Maka kalimatnya ada apa? Dijamin surga. Dijamin. Nah, ngono ijek dikomentari. Nek aku toh podo-podo milih, malah podo-podo milih ya. Aku tetap pilih diciptake prabuta sing ngongkon milih ya sapa ya. Ujiannya itu ujian ketetapan ya kan. Oh, buktinya banyak ya. Orang yang buta hafal Quran, wis meleh-meleh ke sing melek gitu. Iya kan? Itu buta kok. Ya. Jadi kita melek iki anggere buka ngantuk tutup melek buka ngantuk ngono. Kan berarti memang latihan matanya itu kurang. Makanan. Ya, makanan. Kecerdasan terhadap kita memilih makanan ya, itu kan menjadikan kita sehat. Ya, menjadikan kita kuat. Maka tetap apa ujian terhadap makanan itu? Satu, makanannya, zatnya, ya. Apakah itu halal wa thayyib, zat makanan. Makan. Dua, cara makan. Ini termasuk apakah itu halal atau tidak didapat dari apa dan sebagainya, yaitu itu ujiannya di sana.
Karena ada orang akhirnya tadi tidak bisa mendidik rasanya. Nah aku yang penting enak. Lebih halal ora empuh. Ya sembuh. Nek ra halal mosok dijual ngono barang kok. Iya ta? Iya ta? Ana resto muslim, ana bir. Kuwi kan berarti wis diteliti halal ya mesti ya kan. Nah gitu. Makanya nyuwun sewu ya. Walaupun ini monggo-monggo saja ya, boleh-boleh saja. Kita mengadakan pengajian di resto. Nah itu harus banyak hal yang diperhatikan. Ya termasuk hal-hal yang tadi tidak disukai. Hiasan-hiasan mungkin ruangan kita nggak ada patung. Patungnya malah neng jobo. Itu Bu, neng jobo. Malaikat harus sudah mlebu, Iya kan? Padahal yang namanya lo berarti resto neng resto ento mangan. Iya kan? Makan. Maka saya nyuwun sewu. Ketika saya dipanggil acara di resto itu saya memang tidak mau. Lah saya jadi sebab nanti ya kan. Oh Budia malah fotonya di viral. Budia rak popo ya. Itu. Saya ya ke resto ajak cucu-cucu apa makan. Ya, makan ya kan. Ya, itu juga sudah dicari ya ini dan lain sebagainya. Ya untuk kehati-hatian karena memang makanya ada sebuah hadis mengatakan ada suatu masa di mana rahmat tuh nggak bisa turun ke rumah-rumah dan di tempat-tempat kecuali majelis. Saiki setan tuh ya pinter. Saiki majelis saya malah yang dilebokke. Iya kan? Kan begitu. Setan tuh memberikan ini rapopo ini dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kan banyak ya misalnya ada apalah apa gawe dhewe pendopo itu apa gitu ya. Dan memang yang bagus kalau putri itu pengajian itu dari rumah ke rumah. Di masjid itu bapak-bapak dari rumah ke rumah. Kenapa? Agar rumah-rumah itu sempat didoakan. Saya pengajian di Kali Pancur itu ya, itu anggotanya 60, wis keliling. Ya. Faktornya apa? Faktor mendoakan Bu, memberikan curahan rahmat itu. Omahe cilik, ya ning jobo. Batin ku lha omahe cilik ning jobo, Bu, ning jobo dolinggo ning jobo. Nah, kecal udan melayu kan ya. Lah tapi udan itu malah jutaan malaikat datang ya kan? Nah itu. Ya, buat cara makan, kemudian dampak. Jadi orang makan, itu harapannya seperti doa. Allahumma bariklah fima rozaqtana faqina adzabana. Semoga setelah makan menjadi kuat, menjadi beramal banyak, tidak masuk neraka, malah gelundung. Dan mangan malah gelundung itu udah disegati sama kesehatan. Jangan pernah habis makan tiduran. Nek ngono agak percaya gandani hadis ya. Sing penting kan makannya halal wa thayyib ya. Jadi makanya berposo malah ora taraweh, suduen. Gitu. Kemudian latihan riyadhah fisik itu harus dilatih. Itu harus dilatih. Itu sebuah pertanggungjawaban. Fisik kita harus dilatih. Coba jenengan yang dulu kita baca ilmu, kalau dilatih terus ya lumayan lancar. Ono sing plegak nganggo plegu gitu ya. Baca itu ya. Nah itu karena tidak dilatih. Jadi kelihatan ada orang sudah baca ilmu maksurat tiap hari Bu, ya Bu, terus kon maca. Plegak plegu itu cara macane piye saya bilang. Jenengan maca apa nah yang diwaca ki sing ndi ya kan. Itu kelihatan karena memang sudah saya sampaikan hebatnya Quran itu. Jenengan baca ya. Sampai Quran itu memberikan penyesuaian pada ya lidah, ya gerakan itu ya. Itu lama-lama iso bener. Ya karena niatnya maca Quran bener. Orang niatnya suarane kita apik. Bismillah. Biasa we. Ya. Itu begitu.
Baru setelah penyesuaian, makanya suruh bener Ibu. Suruh bener pakai latihan, pakai guru. Ora iso ndelok. Ora kita tuh yang jelas-jelas kita iso ya. Apa? Anas ul a'udzu birabbin nas. Lah kok malah sholat ul a. Ya. Itu. Kuwi kok iso ngono, kuwi sing wis hafal, nek sing durung hafal wis untel-untelan ya. Nah, itu kalau kemudian sudah waras, sudah bagus, maka ayat itu akan masuk memperbaiki sel. Itu, memperbaiki sel. Makanya ada orang yang membaca Quran hanya sampai di kerongkongan, enggak masuk ke sana, Bu. Jadi tidak berseri. Itu, ya. Itu bagian yang memang kita harus melatih perasaan kita, melatih keyakinan kita, perasaan kita, ya. Itu. Makanya kalau secara umum yang namanya latihan fisik itu, Bu, ya, latihan fisik itu satu, latihan ekspres. Quran itu ngatur ekspres. Kita tuh serius apa? Olahraga wajah. Jadi kan mau Quran benar, itu sudah sangat membantu. Sudah sangat membantu. Masalahnya benar, jadi malah keliru merah. Ekspresi. Sampai dikatakan, kalau kamu bisa bermuka berseri, ya, maka digolongkan ahlu sedekah. Lu bisa bermuka berseri. Yo, orang mesti iso yo. Ora. Buktinya apa? Selfie wong nesudan kayak apa selfie? Ngono meneng-meneng. Maka latihannya bermuka berseri itu memang kacau. Upaya itu foto sing akeh kan. Goni saisan paling anyel iki saisan. Lah piye? Kene ora mangan ya. Kotor kabeh kok yo. Wong kok ora mikir. Mangan iki disalahke ngono tok ya. Kita wis kepeksa ana kanca akhire saya. Ketok iki yo ora enak nah awake dhewe iki ora enak dhewe ndelokke awake dhewe ora. Tenan. Dicobi nggih Bu, dicobi. Lah nek kaca nyapu wis nyapu biasa aku nek pas kaca. Jadi harus latihan. Harus latihan. Ya. Lah soalnya apa? Nek awake dhewe ning arep kaca terus nesu ngono ya awake dhewe wedi dhewe, Bu, wedi dhewe. Tenan, wedi dhewe. Ya. Kemudian lisan. Bunyun sewu, iki salah. Jadi jangan gelisah, iki salah. Sing bener kurang 5 ya. Berseri. Lisan yang benar. Tadi ya, muka berseri itu dibangunkan jalan yang mudah, dibangunkan. Ahlu sedekah, dibangunkan jalan yang mudah. Kalimatnya itu loh dibangunkan jenengan hurung melalui sampai gitu. Itu saya paling senang gitu ya, paling senang. Maka saya itu termasuk orang yang nggak mau susah, nggak mau terluka. Nek kita bocah-bocah mes dikongkon kok kita lagi dong, aku lak ngongkon. Berarti bangku nesu, aku nesu, terluka. Saya maka ibu-ibu arep tak uji, aku malah doram lebu ya. Sing sedih kan ya aku, lah ya wis lah baru mohon ya. Lisan yang benar ya, ini diberi garis keberuntungan. Dibangunkan jalan lisan. Keduren ini lisan. Diberi garis keberuntungan. Ibu-ibu tuh jadi tulisannya ya nek nyatet iso diwaca. Apa tuh?
Lah wong Budiah wae tulisane ora iso diwaca ngono. Iya Jal. Ya. Diberi garis keberuntungan. Maka semakin banyak lisan yang benar itu apa? Satu, Quran. Membaca Al-Quran. Wirid Quran. Kalimat thayyibah. Ini kalimat ya. Thayyibah. Kalimat thayyibah itu ya ada subhanallah walhamdulillah wala ilah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil ya selain Quran. Ya. Kemudian sholawat. Sholawat. Termasuk Asmaul Husna itu masuk sini. Ya, itu masuk sini. Sholawat kemudian doa. Doa ya. Kemudian nasihat. Nasihat ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ya, menggembirakan orang. Ya, itu. Semakin makanya sampai dikatakan kamu baca Quran banyak, wirid yang banyak ya, itu garis keberuntungannya semakin lebar. Nah itu akan terhapus makin tipis kalau kita ngomong ya tidak baik. Ngomong ya tidak baik. Ngomong yang tidak baik itu kriteria tertinggi apa? Mengeluh. Mengeluh itu kamu seperti menyalakan api yang akan membakar amal-amalmu. Jadi bahaya sekali. Tapi itu paling ringan, rasa diajari. Nah, wirid kan diajari. Mosok saya yo bareng-bareng pun ngeluh ngono kan ora, ya. Rasa diajari burak tahu krungu blas ya iso. Ya. Lisan. Nah, kemudian aktivitas tubuh. Aktivitas tubuh agar ringan. Kriterianya dilatih itu ringan. Moco ringan, kerja ringan, gitu ya Bu ya. Nah, sehingga aktivitas atau amalnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu amal yang dilakukan dengan mudah, cepat, dan menyenangkan. Mudah, cepat, dan menyenangkan. Ya, menjadi kebiasaan. Akhirnya mencapai istiqomah. Nah, itu Bu. Ya, karena setelah mencapai istiqomah sudah itu sempurna. Kenapa? Karena dicabut rasa takut ya, terhadap masa depan, ya, diberikan optimisme dalam semua fase, dicabut rasa sedih, ya, sehingga tenang, tidak gampang galau terhadap apa? Karunia yang diberikan pada orang lain. Dan diberi rasa senang ketika beramal. Nah, kita itu kadang-kadang masih diberi perasaan berat, jengkel ketika beramal. Nah itu berarti belum sampai pada istiqomah. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan ya. Ibu-ibu alhamdulillah itu tadi bantuan ibu-ibu, mbak-mbak ini tercetak kembali buku Al-Mulk. Nah, tapi kali ini saya punya syarat. Yang mau minta, yang mau nyebarkan, ya, mau minta sama siapa? Saya minta
yang dikasih itu jenengan ngumpul ke nama, alamat, dan nomor telepon. Agar ketika ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita sampaikan, itu terhubung. Ojo diumumke nang IG ya. Nah syukur jenengan bina. Ngajar itu luar biasa loh Bu. Jenengan monggo tonggo, keluarga, kerabat, ojo besti tok, besti, senang besti. Nah itu diajari yuk bareng-bareng. Akhirnya mereka punya kebiasaan itu, wow jenengan dapat pahala yang besar gitu ya. Nah kemarin karena tonggoku jale, menurut saya. Nah itu agar saya bisa memantau yang di bawah jenengan itu gimana Bu. Yogen amale yang kasih itu juga berkembang. Begitu ya Bu. Nanti kita lanjutkan juga tentang doa yang bentuknya kartu pos. Saya minta diberikan pada orang, dicatat Bu. Agar kita itu serius gitu Bu. Ngasih kebaikan itu wong rasa dijalui tanda tangan ya ora apa-apa ya. Karena kita tuh memastikan kita pernah berbuat baik Bu, dicatat Bu. Benar itu Bu. Jenengan berbuat baik pada tetangga, pada kerabat, pada siapa saja dicatat. Nanti kalau kita lihat, ya Allah alhamdulillah, wes entuk ya Allah, itu bisa dipakai tawasul. Ya Allah kalau engkau terima amalku dalam memberikan tadi kebaikan, ya maka mudahkanlah bisa Bu dipakai tawasul. Ya, agar kita telaten, biar perhatian. Begitu ibu-ibu, mari kita tutup dengan doa. Ilah diniyah wa firido ilah bi barokatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghaliqa syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akuli insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfaru. Allahumma ja'alna
fi amalina ajron kasiro wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu mir rabbik wa la takunanna minal tarim. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.